Well, this morning we are going to look at some principles to guide our relationships. Jadi pagi hari ini kita akan melihat beberapa prinsip Alkitabiah terkait dengan hubungan ini ya, relationship ini ya. And then I will give you the opportunity to ask questions. Dan setelah itu saya akan memberikan kesempatan Anda untuk bertanya kepada saya. And so the presentation is not going to be very long, Jadi apa yang akan saya sampaikan tidak akan panjang, so that then we can talk on what's in your mind. jadi kita bisa lebih banyak lagi menggunakan waktu untuk tanya jawab dan membicarakan apa yang ada di dalam pikiran Anda. I'd like you to come with me to the book of Genesis. Saya ingin Anda untuk membuka Alkitab Anda di buku Kejadian, And we'll read verses 18 to verse 25. dan kita akan baca di pasal Chapter 2, verses 18 to 25. 2 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan Kejadian 2 ayat 15 sampai 25. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama-nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. That's the account of the first marriage. Inilah yang dinyatakan di dalam Alkitab sebagai pernikahan pertama. And out of that account, we can learn a number of lessons regarding relationships. Dan di dalam apa yang sudah kita baca ini, kita bisa mempelajari beberapa prinsip tentang bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan seseorang. Intimate relationships. Hubungan yang intim. So, according to the account, God created marriage. Jadi berdasarkan apa yang telah kita baca, Allah lah yang menciptakan pernikahan itu. And it's a gift to us. Dan itu merupakan pemberian Allah kepada kita. It's meant to be for our happiness. Itu ditujukan agar kita manusia boleh mendapatkan kebahagiaan. And according to the Bible, marriage is between a man and a woman. Dan di dalam Alkitab, pernikahan itu antara pria dan wanita. God did not create Adam and Steve. Jadi Tuhan tidak menciptakan Adam dan Joko, or Eve and Sue. atau Hawa dan Siti. God created Adam and Eve. Tapi Adam dan Hawa lah yang diciptakan oleh Tuhan. And then he joined them in marriage. Dan Tuhan mempertemukan mereka dalam sebuah pernikahan. And he gave them as a gift, the gift of intimacy. Dan Tuhan mengaruniakan mereka sebuah karunia, yaitu karunia keintiman di dalam pernikahan. So sexual intimacy is a gift of God. Jadi keintiman secara seksual itu merupakan pemberian Allah. But it's a gift
to a married heterosexual couple. Tapi itu adalah karunia yang diberikan Allah di dalam sebuah pernikahan antara dua jenis gender yang berbeda. Anything outside that context then is sinful. Apa yang dilakukan di luar konteks itu adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. So, God gives Adam his wife Eve. Jadi, kita ketahui Allah memberikan kepada Adam seorang istri yang bernama Hawa. And I want you to notice that it is God who chooses the wife. Dan saya ingin Anda memperhatikan ini, bahwa Allah lah yang memilihkan Hawa untuk Adam. God did not create 100 Eves Allah tidak menciptakan 100 Hawa for Adam to be able to try and see which one he liked the most. dan kemudian Adam akan coba-coba mana yang cocok untuk saya ya. The first person that Adam fell in love with, he married. Hawa adalah seseorang yang dia cintai The di dalam idea, sebuah pernikahan. the idea that is so common today that you need to have, boyfriends and girlfriends. Sekarang di dunia kita ini sangat normal jikalau kita mempunyai seorang pacar. It's not biblical. Tapi itu tidaklah alkitabiah. God wants us to have friends, Tuhan ingin kita memiliki seorang sahabat. but intimate relationship is only for one experience. Tapi pengalaman keintiman itu Tuhan harapkan hanya terjadi untuk seseorang saja seumur hidup. And that's marriage. Dan itu kita alami di dalam pernikahan nanti. So premarital sex before marriage or outside marriage, Jadi jikalau kita melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, is defined in the scriptures as sin. itu adalah dosa. And so God wants us to keep ourselves pure until we get married. Karena Tuhan ingin menjadikan kita tetap suci, tetap murni sebelum kita menikah. And that's for both girls and boys. Dan itu untuk keduanya. Bukan hanya untuk wanita, tetapi juga untuk pria. Sometimes in society, it is seen really bad if a girl has sex before marriage. Karena di dunia kita sekarang, di masyarakat kita, merupakan sesuatu yang jelek banget kalau kita sudah mendapati seorang wanita yang sudah nggak perawan. But somehow it is expected of boys to do it. Tapi kita harus tahu, wanita itu nggak perawan karena ulah seorang pria. But that's worldly standards. Tapi dunia seakan-akan membuat wanita ini jadi lebih buruk daripada pria. In the Jika seorang tidak scriptures, perawan. in the scriptures, Di dalam Alkitab, sex is for marriage. hubungan seksual diciptakan sebagai karunia di dalam sebuah pernikahan. Is that clear? Apakah itu jelas? Because you are being bombarded left, right, and center Karena kita akan dibombardir dari segala sisi with the idea that it is normal to have sex when you want. bahwa kita boleh bebas melakukan seks sesuka kita. And that if you don't do it, you're somehow crazy. Jikalau kita tidak melakukannya, mungkin kita dibilang, kamu kuno, kuper, gila. In God's word, Tapi berdasarkan firman Tuhan, to remain pure until you get married is the normal thing to do. yang menjadi sebuah norma yang Allah harapkan adalah kita boleh tetap menjaga kesucian kita sebelum kita menikah. And so here we find that God is the one who chooses the wife for Adam. Jadi di sini kita melihat bagaimana Allah lah yang memilihkan seorang istri untuk Adam. What does that teach us? Apa yang Allah ajarkan kepada kita mengenai hal ini? That God is the one who knows what we need. Allah lah yang mengetahui siapakah pasangan yang paling cocok, yang paling kita butuhkan. And that He alone can give us the person that will be our companion. Dan karena Dia yang tahu, maka Dialah yang akan memilihkan bagi kita pasangan hidup kita. So, Jadi, at your age, di usia kalian, do not involve yourselves in intimate relationships. jangan tempatkan diri Anda di dalam sebuah hubungan yang intim sebelum menikah. Make friends.
Berteman saja, bersahabat saja. When you are friends, Jikalau kita berteman dan bersahabat, there are no barriers. nggak ada batasan di sana. True? Betul? When you become boyfriend and girlfriend, Tapi setelah kita sudah jadi pacar, immediately you change. berubah tuh. And you want to present the best face. Dan kamu akan berusaha untuk menampilkan hanya yang baik-baik saja di depan pacarmu. When you're friends, Tapi kalau kita berteman bersahabat, you get to know the other person as the other person really is. maka kita akan bisa mengenali dia sebagaimana dia adanya. So your age is time for friendships. Jadi di usia kita, sebelum menikah kita harus berteman bersahabat. Have many friends Berteman sebanyak-banyaknya, punya sahabat sebanyak-banyaknya. and start looking. Dan mulai lihat di dalam pertemanan You itu. want to get to know, if you're a girl, you want to get to know the boys around you. Mulai lihat, oh cowok-cowok di sekitarku gimana. If you're a boy, you want to get know the girls around Kalau you. cowok-cowok, lihat cewek-cewek di sekitarku bagaimana. You want to see how they think. Bagaimana dia, pola pikirnya gimana ya cewek ini, cowok ini ya. You see, as a pastor, I've met guys that appear to be so Christian. Sebagai seorang pendeta, saya bertemu dengan seseorang muda yang sepertinya dia begitu alim. They came to every meeting, they appear to be so dedicated. Datang ke semua pertemuan agama dan dia begitu berdedikasi. But it was because there was a girl they liked. Pardon? Because it was a Tapi girl they ternyata liked. dia datang di situ karena ada cewek yang dia taksir. The moment the girl said no, they never came back to church. Tapi begitu dia nembak dan ditolak, dia nggak pernah lagi datang ke gereja, ke pertemuan-pertemuan And ibadah. so how can you determine who is true and who is not? Jadi bagaimana kita bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu? You need to spend much time in prayer. Jadi satu-satunya yang kita butuhkan adalah meluangkan waktu banyak berdoa. And then there are principles that you must apply to choose the right person. Dan kita harus memiliki sebuah prinsip, kita harus tahu prinsip yang tepat untuk memilih seseorang. The first principle, Prinsip yang pertama, that person must be a committed Christian. seseorang itu haruslah seseorang Kristen yang setia. And a committed Seventh-day Adventist. Dan orang Advent tentunya ya. Setia tapi For a Seventh-day Adventist, you cannot marry a Catholic. kalau kita seorang Advent, kita nggak bisa menikah dengan seorang Katolik. You cannot marry a Muslim. Kita nggak bisa menikah dengan orang Muslim. Why? Kenapa? Because God doesn't like Muslims and Catholics? Apakah karena Tuhan nggak suka Islam dan Katolik? No. Bukan. It's because God wants us to have the same faith, the same way of thinking, so that our marriages can be happy. Karena Tuhan mau kita bertemu dengan seseorang yang sepikiran, yang seiman, sehingga pernikahan kita nanti bisa berbahagia. God wants Catholic to marry Catholics. Tuhan ingin Katolik menikah dengan orang Katolik. And God wants Muslims to marry Muslims. Dan Tuhan juga ingin orang Muslim menikah dengan orang Muslim. And God wants Seventh-day Adventists to marry Seventh-day Dan Tuhan Adventists. juga mau orang Advent menikah dengan orang Advent. Amen. Amin. The Bible says that we are not to be unequally yoked. Janganlah kita, katanya, berjalan bersama-sama, kata Alkitab, But even within the church, bahkan meskipun itu di dalam gereja, there are people who are true and others that are not. ada juga seorang Kristen yang sejati dan juga yang abal-abal. And so what is the first principle you must use to choose? Jadi apa prinsip yang pertama yang harus kita pakai? A true Christian, Pilih orang Kristen yang Seventh-day Adventist. sejati, orang Kristen Advent yang sejati, yang setia. that's the first principle. Itu adalah prinsip pertama. And then, Dan setelah itu, are they true Christians? apakah dia seorang Kristen yang sejati? How you gonna know? Bagaimana kita bisa tahu dia seorang Kristen yang sejati? You gotta become friends Harus berteman dulu, bersahabat. and listen to what that person says. Dan lihat orang ini ngomongnya gimana ya? What are the things he likes Cara berpikirnya dan hal-hal yang dia sukai apa ya? or she likes? Atau yang
pria wanita itu sukai? Does he like praying? Apakah dia suka berdoa? Does he study the Bible? Apakah dia suka belajar Alkitab? Does he love Jesus? Apakah dia mencintai Yesus? What are the greatest desires in his heart? Apa sih kerinduan terbesar di dalam hatinya? You will only know that when you are friends. Kita hanya bisa tahu itu kalau kita sudah bersahabat. And so the first thing, you like someone, Jadi langkah pertama supaya kita bisa mencintai atau menyukai seseorang, befriend them. bersahabat dengan dia. Do not give your emotions before you are certain that the person is right. Jangan pernah berikan perasaan kita kepada seseorang sebelum kita diyakinkan dulu bahwa dia orang yang tepat. Because this is what usually happens. Karena inilah yang sering terjadi. You look at the boy and you go, Cewek lihat cowok langsung semuriwing. or you look at the girl and you go, Cewek lihat cowok And bergetar. so you already engage your emotions before you know the person. Yang sering terjadi kita langsung baper sebelum kita mengenalnya. Then the boy approaches you Pada waktu dia mendekati Anda and shows interest in you. dan dia juga ternyata menyukai kita. Ah, man, the whole world is in roses. Waduh, dunia ini penuh dengan bunga-bunga. So now you cannot think straight Dan saat itu kita sudah nggak bisa berpikir jernih. because your emotions are engaged. Karena bukan lagi kita berpikir jernih, tapi kita sudah pakai For you, perasaan kita. that boy now is a superhero. Bagi kita sekarang, pria itu menjadi superhero kita. There's nothing wrong with him. Nggak ada yang salah dengan dia. He's perfect. Dia sempurna di mataku. And the defects you will begin to excuse. Dan kelemahan-kelemahannya nggak kelihatan dan kita mulai, nggak apa-apa lah itu. And it's a trap. Tapi itu adalah jebakan Batman. So many marriages end up unhappy because of that. Dan tidak heran banyak pasangan yang pacaran begitu berbahagia, tapi begitu menikah berantakan. Before you engage your emotions, Karena seharusnya sebelum kita memakai emosi kita, befriend the person kita harus mengenalnya sebagai seorang and sahabat. relate at a friendship level. Dan mulailah dalam taraf pertemanan terlebih You dahulu. want to know if he's a true Christian and a committed Seventh-day Sehingga Adventist. kita tahu apakah dia benar-benar orang Kristen yang setia kepada Tuhan atau tidak. Then you want to know whether he is responsible. Kemudian kita harus tahu dia ini seseorang yang bertanggung jawab atau tidak. Is he a hard worker? Apakah dia seorang yang pekerja keras Or is he lazy? atau dia pemalas? What about the girl? Bagaimana dengan wanita? Does she spend the day just, painting her nails Apakah dia menghabiskan waktunya sehari-hari untuk ngurusin kuku, and watching Facebook? lihat Facebook? Because you want to marry someone who will be a partner to you for the rest of your life. Karena kita akan menikahi seseorang untuk menjadi pasangan hidup kita seumur hidup. Do we think similar? Yang sepadan dengan kita. For example, I want to be a doctor Contoh, saya ingin menjadi seorang dokter. and he wants to go to the end of the world to be a missionary. Dan sebagai seorang dokter saya ingin melayani sampai ke ujung bumi. Great intention, Bagus sekali kerinduannya. but Tetapi one of the two will have to give up their dream. salah satu di antara keduanya harus menyerahkan cita-citanya. And that may bring bitterness in the Dan marriage. itu mungkin akan menjadi kepahitan bagi salah satunya. So if you want to be a pastor, Jikalau Anda ingin menjadi seorang pendeta, you need to marry a girl that wants to be the wife of a pastor. kita harus mencari wanita yang mau untuk menjadi istri seorang pendeta. True? Betul? If you want to be a professional, you need to get married to someone else who also is a professional. Jikalau kita ingin menjadi seorang pekerja, kantoran, atau punya karir, maka kita harus juga mencari wanita yang bisa mensupport kita. So courtship Jadi di dalam hubungan ini is the time when you are praying earnestly to God. adalah saat di mana kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. And you are judging carefully. Dan kita menilai seseorang itu dengan sangat berhati-hati. You should bring the boy or the girl for your parents to see. Kita harus membawa
seseorang yang kita suka tadi kepada orang tua kita, supaya orang tua kita juga membantu kita untuk menilai. And then you need to ask your parents, what do you think? Bertanya, Pak, gimana cowok itu, cewek itu? And consider the counsel seriously. Dan kita harus memperhatikan apa yang menjadi nasihat mereka secara serius. Because there's no one in this world who loves you more than your parents. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih mengasihi kita seperti orang tua kita. Sometimes the counsel may not be proper, but it's very rare. Mungkin apa yang menjadi nasihat mereka bagi kita nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, tapi itu jarang banget. Courtship is the time for a deep friendship. Karena hubungan ini menuntun kepada kita kepada persahabatan yang dalam. But not time for intimacy. Tapi bukan di dalam keintiman. Kissing, embracing, and all those things are left for marriage. Berpelukan, berciuman, itu adalah hal-hal yang hanya dilakukan di dalam pernikahan. You will have a lifetime to do all those things. Karena Anda akan melakukan itu seumur hidup, suka-suka kalian, berciuman seumur hidup. The moment you become physical during courtship, Jikalau kita sudah melakukan kontak fisik di dalam hubungan pacaran, communication goes out of the window. maka itu bisa berbahaya. And courtship is the time when you need to get to know each other. Padahal Allah berharap bahwa perhubungan ini akan membuat kita lebih dekat dan mengenal satu dengan yang lain. And that happens by talking. Dan itu akan terjadi jikalau kita berkomunikasi. But if the courtship becomes centered on physical contact, Jikalau kita berhubungan seseorang hanya berhubungan dengan kontak fisik, then communication goes out of the window. maka komunikasi nggak ada. Marriage will either make you or destroy you. Dan jikalau kita masuk ke dalam pernikahan, maka pernikahan itu bisa saja membuat kita bahagia ataupun kita malah hancur. Marriage can be an eternal blessing or an eternal curse. Karena pernikahan juga bisa menjadi berkat yang luar biasa sampai kekekalan atau menjadi kutuk bagi kita. Think of the girl that falls in love with a Muslim boy. Mari kita bayangkan jika seorang wanita jatuh cinta kepada seorang pria muslim. And she sacrifices her faith for him. Dan karena dia mencintainya, dia menyangkal iman kekristenannya. And she becomes a Muslim. Dan dia masuk login ke. She has sold Christ. Why you like? What did you say? Go to the Muslim. We call it login. Oh, okay. Yes. She has sacrificed Christ Jadi for a man. dia mengkorbankan, menyangkal imannya kepada Kristus untuk seorang pria. That marriage will have eternal consequences. Maka pernikahan itu akan memiliki konsekuensi yang kekal. Mrs. White says Ellen White mengatakan that a mixed marriage bahwa pernikahan campuran is a home where the shadows never lift. adalah sebuah pernikahan di mana Someone fell. Oh, the bird. Oh, a bird. Jadi pernikahan campuran berbeda agama, ya, ini akan membuat rumah tangga itu berada dalam bayang-bayang, selalu berada dalam bayang-bayang kegelapan. That's why it's important that we marry people that are of our faith. Itu sebabnya kita perlu memastikan bahwa kita menikahi seseorang yang memiliki iman That spiritually are at the same standard. dan memiliki kehidupan kerohanian yang sesuai standar, That think similar. yang berpikir sama, That have similar objectives in life. memiliki tujuan yang sama juga dalam hidup. Because we want to be properly united. Karena kita ingin memiliki persatuan yang baik. And the time to judge that is not when you are married. Dan kita harus menilai ini, mendapatkan penilaian ini dengan benar sebelum kita menikahinya. The time to judge that is courtship. Menilai itu pada waktu kita bersahabat dengan dia. When you are courting, Pada waktu kita bersama dia, is the time to decide whether to go ahead or not.
kita bisa memutuskan aku akan menjadikan dia istriku, suamiku atau tidak. If you realize that the person is not suitable, Jikalau kita menyadari bahwa seseorang itu nggak cocok, cut off the courtship. putuskan. Finish the relationship. Selesaikan hubungan kalian. It's better to cry for a few days now Lebih baik kita nangis beberapa hari sekarang than to cry for the rest of your life. daripada kita menikah selama sisa kehidupan kita. True? Betul? Do not excuse evil habits in the other person. Jangan pernah kita mengizinkan, terima kasih. Dia mengizinkan seseorang itu memiliki kebiasaan buruk di dalam kehidupannya. The boy is a drinker. Contoh, dia adalah seorang The pemabuk. girl says, no worries, he will change once we get married. Enggak apa-apa, dia pemabuk, tapi aku percaya dia akan berubah waktu kita menikah. Or a boy has a porn addiction. Atau seorang cowok yang ketagihan pornografi. You do not excuse those things. Jangan kita sebagai wanita mewajarkan hal itu. He is not worthy of your life. Karena pria itu nggak sepadan, nggak senilai, nggak layak, terima kasih, nggak layak untuk kita. Better for him to fix himself alone rather than to wreck your life for the rest of your days. Biarin dia hidup seperti itu daripada kita memaksakan bersama-sama dengan dia dan kita menderita seumur hidup kita. You meet a girl and it's all about herself. Kita bertemu dengan seseorang wanita yang isinya She's very jealous, kecemburuan, extremely controlling and possessing. iya, begitu posesif, mengontrol kita. So what are you going to do? Apa yang harus Anda lakukan? She's gonna treat you as a puppet the rest of your life. Dia akan menjadikan kita bonekanya seumur hidup kita. She may be really Oh, beautiful, mungkin dia begitu cantik. but one day she's not gonna be beautiful anymore. Tapi suatu saat lagi dia juga reot. You are looking for a person who has a beautiful character. Kita harus melihat bukan kecantikan luar tapi karakter. You get married to that girl. Kita bisa menikahi wanita itu. It will only take a short time and you will be sick and tired of her controlling you and possessing you. Mungkin kita akan bahagia sebentar, tapi setelah itu kita akan dikontrol oleh dia seumur hidup kita. Outward appearance is secondary. Penampilan luar ini adalah opsi yang kedua. What is most important Apa yang terpenting? is character. Adalah karakter seseorang. Character is what makes a person beautiful. Karena karakter itulah yang membuat seseorang itu menjadi ganteng dan cantik. Of course, you have to be attracted to the other person. Ya tentu kita harus menjadi cowok dan cewek yang cantik, yang ganteng. But that attraction eventually subsides. Tapi kita ingin menjadi menarik itu harus And as the setelah. years go by in marriage, you begin to love the real person. Karena begitu kita masuki dalam hubungan pernikahan, maka kita akan mencintai seseorang itu apa adanya. And that's why you must marry someone who is character beautiful. Itu sebabnya kita harus mencintai seseorang dengan yang memiliki karakter yang baik. Alright, I Okay. think I've said enough. Oke, selesai? Questions? Pertanyaan? Yes. Mike, please. Just wait a second, Mike. Tunggu, Mike. Perempuan yang ngejar pria, satu. Kedua, long distance relationship LDR atau hubungan jarak jauh. Yeah, okay. Karena kan khotbahnya dia applicable kalau kita satu daerah gitu kan. Soalnya di Lombok itu cuma beberapa ini doang gitu loh orang Advent yang tiga ini. Gak ada yang cocok kan. Untuk saya gimana dong? Very small number and there is no woman there. Alright, wonderful. Thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya. Now, the issue of girls chasing boys Oke, cewek mengejar cowok is a cultural one. itu adalah budaya. In Australia, it's fine for a girl to chase a boy. Di Australia itu hal yang wajar. But I don't know in your culture whether it's right or wrong. Tapi nggak tahu budaya kita gimana. No. Why Gimana? not, Wrong. kan? Yeah, okay.
Okay, long distance relationship. Jadi kalau untuk cewek menjauh itu budaya ya. A fine up to a certain extent. Pardon? A fine up to a certain extent. And then next continue please. Huh? No, but just say that. A fine. A fine up to a certain extent. Oke, mencari sampai sampai satu tahap. A long distance relationship has strong limitations. Hubungan LDR itu memiliki banyak keterbatasan. Is that you cannot get to really know a person through letters or emails or phone conversations. Ya, karena susah untuk mengenal seseorang hanya dari surat, email ataupun telepon. It's better than nothing. It's better than Tapi nothing. itu lebih baik daripada kita nggak kenal sama sekali. But the ideal is face to face. Tapi idealnya adalah hubungan muka dengan muka. But in the case of my brother, you may have to go and chase a girl from another church. Jadi untuk saudara yang di sana, kalau di gereja Anda nggak ada cewek yang sesuai dengan standar itu, boleh cari di gereja lain. And when we talk about chasing girls or boys, is the idea of making friends to know them. Iya, untuk mengejar ini saya bicara tentang budaya, bukan tentang hubungan pacaran, tapi untuk mengejar untuk berteman dan bersahabat ya. So if you are 14, 15, 16, Jadi there's kalau- no time for relationships for you. Jadi kalau kita masih belasan tahun, berteman saja. Your time is to enjoy life. Nikmati hidup dulu, nggak usah stres-stres karena pacar. Is to study, to have friends, to have fun. That's Yeah. teenage years. Berteman, belajar, bermain, bersenang-senang. No need for relationships at your age. Nggak perlu pacaran. But when you come time for marriage around 20 onwards, Tapi kalau kita sudah masuk di umur 20-an, then it's time to start looking itu mulai kita buka mata lebar-lebar. and praying Dan berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. and seeking for deeper friendships. Dan mencari seseorang yang bisa kita jadikan seorang sahabat. Amen. Amin? All right, another question. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, Okay, Pastor, please. My question is from. Speak in Bahasa. Please, I don't speak Bahasa. Can he speak Bahasa? She's from Ghana. I'm sorry, I don't speak Bahasa. It's okay. Okay, please. My question is that from the story of Adam and Eve, Adam was created, and then out of the ribs of Adam, Eve was also made. So from their story, we can tell that they were created, and then Eve was given to Adam. They never went through any process of growth, growing from childhood to a teenager they never went through that stage. And then the gift of intimacy was given to them. But we have to grow through stages. A toddler, child, teenager, adult, we have to go through those stages. So intimacy being a gift for Adam and Eve as creators of God. At what point in our lives are we also given the gift of intimacy? When we are married. Okay. Intimacy is a gift for a married couple. Oh, okay. Okay? Okay. Beliau sudah menikah, jadi it's okay. Mereka sudah menikah. The problem, the problem. Perlu diterjemahin nggak? Nggak kan? Oh perlu, oke. Jadi tadi kan diceritain Adam dan Hawa itu diberikan karena gini di cerita penciptaan Adam dan Hawa itu diciptakan sudah dewasa dan langsung ketemu dan menikah. Sedangkan kita ini melalui tahap kehidupan dari lahir, bayi, anak-anak, remaja, alay, dewasa, gitu ya. Jadi terus gimana di dalam proses ini? Di dalam proses ini, kapan kita boleh memiliki sebuah keintiman gitu? Dan jawabannya, ya nanti kalau married baru boleh sayang-sayangan gitu kan? All right, another question. Intan,
Boleh minta beberapa ayat Alkitab yang menguatkan untuk hati yang patah? Karena setelah didoakan, Tuhan bilang bukan dia jawaban. Oh, What did you say? jadi ada, can you give me the Bible text. Because I'm now broken heart. I made a relationship with someone. And then when I pray, God said no, so we broke up. And now I'm hurt. Can you give me some text or comfort me? The text that comfort the broken heart. Yeah. If the Bible says that God comforts the brokenhearted, Iya, Alkitab mengatakan Allah itu dekat dengan mereka yang patah hati. and blessed are those who mourn, for Dan- they shall be comforted. Diberkatilah dan berbahagialah mereka yang saat ini berduka cita karena Allah akan menghiburnya. You see, and that here we have a wonderful example. Jadi di sini kita memiliki contoh yang baik sekali. They pray together, Mereka berdoa bersama-sama they realize it's not God's will, dan pada akhirnya mereka menyadari bahwa bukan kehendak mereka untuk melanjutkan hubungan ini ke tahap and pernikahan they break it dan mereka memutuskan untuk berpisah because it's not God's will. karena itu bukan kehendak Tuhan. And so, if they had gone ahead with the relationship, Tapi jikalau mereka memaksakan meneruskan hubungan ini knowing that it's not God's will, dan mengetahui bahwa ini bukan kehendak Tuhan, then there'll be trouble in the marriage. maka pernikahan mereka akan menjadi sebuah permasalahan besar. Now, marriage will always, you'll have trouble in a marriage relationship. Iya, bukan berarti kalau kita menemukan seorang yang setia sama Tuhan, kita nggak punya masalah dalam pernikahan Especially ya. at the beginning, Karena di dalam pernikahan pasti ada masalah. because you are bringing two persons that are completely different. Karena pada awalnya ini adalah sebuah pertemuan antara dua manusia yang sangat berbeda, And they need to become one. tapi mereka harus menjadi satu. And so that's why the Lord wants to give that marriage the best start. Itu sebabnya Allah ingin agar kita memiliki awal yang sangat baik dalam pernikahan. So that they can form a happy marriage. Sehingga mereka lebih mudah untuk memiliki kehidupan yang berbahagia dalam pernikahan. God wants you to be happily married. Karena pernikahan diciptakan oleh Tuhan untuk kebahagiaan kita. And that's why He has given us guidelines on how to choose our future spouse. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita panduan bagaimana kita bisa menemukan pasangan yang terbaik yang Allah sediakan bagi kita. Amen? Amin. Any other one? Satu lagi sebelah sana. Oke. 1, 2, 3. Keep your hands up. Keep your Angkat hands up. tangan supaya ketahuan. Oke. Selamat Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi saya ingin bertanya mewakili teman-teman. Oke. Teman-teman. Jadi penasaran kenapa tadi kan dijelaskan bahwa kita harus mencari pasangan sesama Advent. Oke. Tapi seringkali pemuda Advent ini jual mahal kepada sesama Advent. Adventist youth is what do you call like Padahal dijelaskan bahwa kita harus mencari pasangan sesama Advent, tapi pemuda Advent seringkali jual mahal dan malah memilih pasangan yang di luar dari Advent. Terima kasih. So when someone the person that come say, oh you are not good enough for me, so like that. How you respond about that? So the youth people have the same mind, so they can save one another. Yeah. The standard was not set by the church. The standard of marriage was set by God. Oke, kita harus tahu bahwa standar pernikahan itu bukan gereja yang menetapkan, tapi Tuhan. And God has said that we are not to be unequally yoked. Dan Tuhan mengatakan kita nggak boleh berjalan bersama-sama dengan seseorang yang nggak seiman. Whatever excuses may come to your mind, they are just excuses. Apapun yang masuk dalam pikiran kita itu hanyalah sebuah alasan. If you want your marriage to be happy, Jikalau Anda ingin pernikahan ini bahagia, you must follow the divine guidelines. kita harus mengikuti prinsip-prinsip surgawi. That's the beginning of happiness. Itu prinsip pertama ya. If you want to do your own will,
Jikalau kita mau melakukan kehendak kita, When your marriage fails, do not blame God. dan kemudian pernikahan kita gagal, jangan kita menyalahkan Tuhan. A girl falls in love with a boy who's not a Christian. Seseorang fall in love. Falls in love, yes. Ya, jatuh cinta kepada seseorang yang bukan Kristen, And she begins to pray. dan dia mulai berdoa. Father, show me a sign that this is the right boy. Setelah dia jatuh cinta kepada seseorang, dia berdoa, Tuhan tunjukkan bahwa dia adalah orang yang terbaik. And she receives the sign. Dan dia menerima tandanya. They get married, Dan mereka menikah, and the marriage is a failure. dan pernikahannya berantakan. And she blames God. Dan dia menyalahkan Tuhan. She got upset with God and stopped coming to church. Dia kecewa sama Tuhan, gak datang lagi ke gereja. When God has said something, Jikalau Allah telah mengatakan sesuatu, I must not pray about it. kita nggak perlu berdoa untuk itu. I must obey Him. Saya hanya perlu menurut. How can I? The Lord has told me you must not marry someone who is not of your faith. Alkitab mengatakan bahwa saya nggak boleh menikah seseorang yang berbeda keyakinan dengan saya. Why am I asking God, is it alright for me to marry someone who's not of my faith? Tapi apakah ini, kenapa kalau itu faktanya seperti itu, Tuhan bilang seperti itu, kenapa kita berdoa, Tuhan boleh nggak saya menikah dengan dia yang bukan Advent? So who's very interested in answering that prayer? Siapa yang tergoda untuk menjawab doa itu? Satan. Setan yang menjawab doa itu. If the boy is not of the faith or the girl is not of the faith, don't pray. Jikalau kita lihat seseorang itu bukan seiman, gak usah doain dia. What you have untuk to do, menikah. what Apa yang you harus Anda have to lakukan? do is not get involved in the relationship. Jangan pacaran sama dia. It's simple, isn't it? Sesimpel itu. Gak usah didoain lagi. All right, another question. No, but Okay, so the question is, Adventists set a high standard for others but not for themselves. jadi kita lihat ada seseorang yang jual mahal ya di gereja, gitu. That's a hypocrite. Itu munafik sebenarnya. Ups. Jadi kalau dia naruh standar yang tinggi, jual mahal. For example, the boy wants to Contohnya. marry the perfect girl. Seorang pria mau mencari pasangan yang sempurna buat dia. Ellen White in a model's body. Dia mau mencari Ellen White modern. And so he meets a girl and she has to be perfect. Dan dia bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu, wanita itu harus sempurna. But what about him? Tapi bagaimana dengan dia? Apakah dia itu sempurna? When we are looking to get married, Pada waktu kita ingin menikah, God showed us what we must do. Allah akan menyatakan kepada kita terlebih dahulu apa yang harus kita siapkan. He put Adam to sleep. Itu sebabnya Allah membuat Adam tertidur. In other words, in order for Adam to have a wife, he had to die to himself. Itu menggambarkan bahwa sebelum Adam mendapatkan seseorang yang sepadan dengannya, dia harus mati bagi diri. Why? Kenapa? Because the husband has to be like Jesus in that relationship. Karena dia harus diciptakan kembali, bangun di dalam keserupaan dengan Kristus sehingga dia bisa memperoleh suatu hubungan yang indah. So at the same time that I'm looking for someone who's right, Jadi jikalau kita sedang dalam proses mencari seseorang yang tepat untuk kita, I must make myself right with Christ. saya juga harus mempersiapkan diri kita menjadi Because- orang yang tepat untuk seseorang di dalam Kristus. I'm going to get married Jikalau saya ingin menikah, to make her happy for the rest of her life. karena saya memiliki kerinduan untuk membahagiakan dia seumur hidupnya. And therefore I must do everything possible to be the right husband. Itu sebabnya saya harus melakukan yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjadi seorang suami idaman. And the same for the girls. Begitu juga dengan wanita. If you want a good husband, Jikalau Anda ingin suami yang baik, you must prepare yourself to be a good wife. Anda juga harus mempersiapkan diri Anda menjadi calon istri yang baik. Amen. Amin. Now, husband and wife relationship. Sekarang kita berbicara antara hubungan suami dan istri. The text teaches us also
itu juga mengajarkan kepada kita, Eve was taken out of a rib. Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. And God says that he is going to be a helper equal to him. Dan Alkitab mengatakan bahwa wanita itu akan menjadi penolong yang sepadan. She was not taken from the head to control Adam, Dia tidak diambil dari rambut Adam untuk mengontrol Adam, neither from the foot to be trodden by Adam. bukan juga diambil dari kaki supaya diinjak-injak oleh Adam. Man and woman are equal. Karena di pandangan Allah, pria dan wanita adalah setara, But sepadan. we fulfill different roles. Tapi kita memerankan peran yang berbeda. God made man the head of the family. Tuhan memberikan peran kepada seorang pria untuk menjadi kepala di dalam keluarga. Not because he's the boss. Bukan karena dia bos di dalam rumah tangga. And he must tell his wife what to do. Dan mengatakan kepada istrinya apa yang harus dia lakukan. He is to be like Christ. Tapi dia harus menjadi kepala sama seperti Kristus. He is the provider, the carer. Karena dia yang akan menjadi penyedia dan pelindung bagi keluarganya. The protector of the home. Dia akan melindungi rumah tangga ini. He must be strong. Dia harus menjadi seorang laki-laki yang kuat. To protect but soft to love. Tetapi juga dia lembut dalam mengasihi. He must be willing to die for his wife. Dia harus juga rela mati bagi istrinya. And the woman, Dan seorang istri, she must submit to her husband. dia harus patuh tunduk kepada suami yang seperti tadi. And that's what girls don't like. Tapi mungkin wanita tidak suka untuk menjadi seorang yang patuh dan tunduk kepada suaminya. And so in the marriage relationship, Jadi di dalam hubungan pernikahan, man is the head seorang pria akan menjadi kepala rumah tangga. because he represents Jesus in that relationship. Karena pria ini merepresentasikan Kristus. And woman is his equal. Dan wanita adalah yang sepadan To dengannya, be a support to him. yang akan menjadi penolong, support bagi. So both of them can work together in making a beautiful home. Sehingga keduanya akan bekerja bersama-sama untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang berbahagia. God wants our homes to be happy. Karena Allah ingin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berbahagia. Mrs. White says that the home should be a little heaven on earth. Ellen White mengatakan bahwa rumah tangga, keluarga harus menjadi surga kecil di dunia ini. Amen. Amin. All right, any other questions? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Special request, Cohen. Ketua PAP. He's standing up because he's desperate to get a wife. Pertanyaan saya, ini cuma saya ingin bertanya aja ya, bukan saya ya. Bagaimana? Siapa tahu dari kalian ada yang seperti ini saya. Bagaimana bila kan dikatakan tadi bahwa hubungan intim itu hanya untuk mereka yang sudah menikah. Bagaimana bila itu sudah dilakukan oleh sepasang dan hubungan mereka baik-baik aja dan mereka akan mengarah ke pernikahan dan mereka berdua itu tahu kalau itu salah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap lanjut atau berdoa, berpisah atau gimana? Dan misalnya lanjut pun apa yang terjadi gitu? Excellent question. Itu ada pasangan yang mengetahui hal itu? Bukan, maksudnya ini hanya pasangan ini yang tahu. Oke. Cuman apa yang harus dilakukan mereka? Mereka mendengar pekabaran ini misalnya. Apa yang harus dilakukan? Gitu loh. Apakah bisa lanjut? Apakah itu akan tetap berkenan ketika mereka bertobat atau harus berpisah atau gimana? Terima kasih. Okay, excellent question. Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. If you are in a relationship in which you are having sex, Jikalau kita berada dalam sebuah hubungan sebelum menikah dan kita melakukan hubungan seksual pada saat itu, the biblical rule is that you must get married. Ada peraturan Alkitab mengatakan kalian harus menikah. Unless the father of the girl says no. Kecuali ayah dari wanita ini menolak. Because sex is for a married couple. Karena
Hubungan seksual itu diciptakan untuk pasangan yang sudah And the menikah. sexual relationship has united you to that person. Dan hubungan seksual ini harus membuat kita bersatu dengan seseorang itu. Both of you need to repent before God. Jadi yang pertama, keduanya harus bertobat. And stop doing it until you get married. Dan gak melakukan lagi sampai menikah nantinya. The problem is this, is that in most cases you don't want to marry that person. Nah, masalahnya adalah setelah kita berhubungan seksual, kita menyadari kita nggak mau menikah dengan wanita itu atau pria itu. True? Betul? And so now you will be involved in a relationship that is very difficult to work. Jadi kita sekarang berada dalam suatu kondisi yang begitu pelik. But it can still work. Tapi itu juga bisa If both berjalan of dengan baik. you practice what we taught this weekend, Jikalau keduanya mempraktekkan apa yang kita pelajari selama PAP ini, living by the principle of love, hidup dalam prinsip kasih, then any marriage can be happy. dan maka semua hubungan pernikahan pasti bahagia. Amen? Amin. So the wonderful thing is that with God, grace is always available for our sins. Jadi di dalam Tuhan, kasih karunia itu selalu tersedia bagi setiap dosa. But God wants us to live up to the ideal for our Tapi happiness. Tuhan juga mau kita memiliki sebuah kerohanian yang ideal. Itu semua juga demi kebaikan kita. Let me tell you, there's nothing more beautiful Tidak ada yang lebih bahagia than going to your honeymoon daripada pergi ke bulan madu kita, and the first night dan malam pertama is gonna be the first time you see your wife naked. Woo! akan It's menjadi true. begitu indah. Itu untuk pertama kalinya pada bulan madu Anda melihat keindahan yang hakiki. You've been waiting all this time. You've been waiting all this Karena time. Anda menunggu ini selama 9 tahun. And at last, it's legal. Dan yang lebih melegakan lagi, sah. Ya, gitu ya. And God blesses it. Dan Tuhan memberkati. You will have no conscience issues. Gak ada, aduh aku gimana nih berdosa ini. Gak ada. Now is by God's blessing. Sekarang pada waktu kita melakukannya, kita berada dalam berkat Tuhan. It's worthwhile waiting. Itu layak untuk ditunggu jam tayangnya. Your honeymoon forever remains a special time in your life. Karena kita harus membuat bulan madu kita menjadi kenangan yang terindah tak terlupakan dalam hidup kita. God makes things beautiful. Karena Allah menciptakan segala sesuatu yang indah. Satan destroys it. Tapi setan menghancurkannya. True? Betul? You know, couples that have been having sex for months. Jadi di sini kita lihat gak ada orang yang berhubungan seksual berbulan-bulan. And then they go on honeymoon when they get married. Kemudian pergi ke bulan madu pada waktu mereka There's menikah. nothing special. Gak ada rasanya. True? Betul? The beauty of honeymoon is gone. Apa yang menjadi keindahan bulan madu udah hilang. And so wait. Jadi tunggu. It's worthwhile. Coming soon. All right, another question. Silakan. Keep your hands up. Tetap angkat tangannya supaya bisa dikasih mic. Sudah satu dulu ya. Nanti angkat tangan lagi, oke. Iya, belum. Oh, sorry. Nggak tahu. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimanakah jikalau orang-orang muda ini bertemu dengan yang tidak seiman, tetapi dalam berhubungan karakternya atau sifatnya itu cocok, dan mereka pun akhirnya memiliki alasan untuk menarik jiwa. Apakah diteruskan atau tidak? Thank you. Terima kasih, itu saja. Thank you. Ya, oke, makasih. Yes, it's like the fruit. Iya, itu seperti buah.
The fruit was nice. Wow, tampaknya indah, lezat. Everything was so beautiful about the fruit. Nggak ada yang salah sama buah ini. What was wrong with the fruit? Tapi apa yang salah? God said no. Tuhan bilang jangan makan buah itu. It's the same thing with marriage. Itu hal yang sama juga dengan pernikahan. God has said no to marrying people of other faiths. Tuhan sudah mengatakan tidak untuk pernikahan berbeda iman. Oh, he would be muscly. Tapi dia itu kekar banget. He may have money. Dia kaya. Oh, he may have, be a nice boy. Dia itu pria yang baik banget. And Satan whispers, you can win him. Dan Satan bilang, kamu bisa memenangkan jiwanya. But God has said, tapi Tuhan bilang, no. Enggak. You better win him as a friend. Kita bisa memenangkannya, nggak perlu pacaran, nggak perlu menikah. Sebagai sahabat, kita bisa memenangkannya kalau memang kita ingin memenangkannya. Make friends. Bersahabat. Do not open your emotions. Jangan pakai emosi. And see if he is interested in your faith. Dan kita akan melihat apakah dia benar-benar tertarik dengan iman kita. Atau dia tertarik kepada kita. If he is, kalau memang dia benar-benar tertarik, win him to the Lord. Bawa dia kepada Tuhan. Remain friends, watch to see. Tetap bersahabat sambil kita memantau. And then, dan setelah itu, if he is true to his faith, you can marry him. Kalau kita melihat dia ternyata benar-benar setia, kita bisa menikah dengan dia. But not before. Tapi bukan menikah sebelum. True? Alright, someone else. Oke, susun lagi angkat tangan. Sana dulu, oke udah. Ya, sabar. Oke. Terima kasih. Thank you. Saya mau tanya, kapan secara spesifik ya kita ini bisa pacaran atau yang kemudian dapat mengarah kepada pernikahan? Apakah saya bilang bukan umur, tapi sudah kan pasti kalau umur 20 tahun ke atas. Tapi kapan? Apakah saat kita masih kuliah atau masa akhir kuliah atau saat kita sudah punya kerja? Bagaimana itu? Very good question. Ya, makasih, pertanyaan yang sangat bagus. If we follow biblical example, you have to be 60. 60. Kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab, maka kita umur 60 tahun. Okay. The rule of thumb for marriage is that both need to be mature. Ya, karena syarat seseorang itu bisa menikah, pria itu harus dewasa. Now, the parents may say to the girl, you cannot get married until you finish university. Mungkin orang tuanya mengatakan kepada seorang wanita, kamu nggak boleh menikah sebelum kamu lulus kuliah ya. There is wisdom on that. Itu ada juga hikmat di balik itu. Because once you become a mom, it'll be very difficult for you to get a profession. Excuse me. Once you become a mom, it'll be very difficult for you to get a profession. Oke. Jadi, begitu kita menjadi seorang ibu, maka akan sulit bagi kita untuk menjadi seorang ibu kecuali kita sudah memiliki pekerjaan. Tetapi you can get married before you get a profession if both of you agree not to have children until both have finished your careers. Tetapi itu bisa terjadi, kita menikah sebelum kita mempunyai pekerjaan, tapi kita memutuskan untuk tidak memiliki anak sebelum kita mapan. And so there is no real age when you can get married. Jadi tidak ada usia yang tepat untuk kita menikah. How about the courtship? When we courtship is that which predates marriage. Jadi untuk itu pacaran ya. Dan when is the exact time? The exact time it's when you're ready to get married. Jadi pertanyaannya, kapan kita bisa boleh pacaran kalau Anda sudah siap menikah? If in your mind you're not thinking to get married, you don't go around with girls or boys. Karena kalau kita belum siap untuk menikah atau menjadi mantan, jangan pacaran. Just have them as friends. Berteman saja. The more you get to see how they think, the better. Semakin lama kita melihat, keputusan yang diambil akan semakin baik. Alright, another question.
Oke. The back, oh you. Oh yeah, oh Matthew, here. Already have Okay. the mic. Yes. Cek. Oke, jadi pertanyaan saya adalah, My question is, kita tahu kan ada hubungan yang sehat dan tidak sehat. Nah, cara kita menghindari hubungan yang tidak sehat itu gimana? Karena kadang kita, walaupun kita udah sadar kalau kita berusaha untuk menjalani hubungan yang sehat, kadang kita mungkin karena saking sayangnya kita sama pasangan kita, jadi gak sadar kalau misalnya hubungan itu udah mengarah ke hubungan yang tidak sehat. Gimana caranya kita menghindari hal tersebut? Terima kasih. That's the thing, is that you mustn't fall in love until you know the person. Itu sebabnya jangan sampai kita jatuh cinta kepada seseorang sebelum kita mengenalnya. It's alright to be attracted to someone. Boleh kita menjadi menarik bagi orang lain. But it's not alright to give your love until you know the person and you know that the person is the right person. Tapi merupakan hal yang tidak benar jikalau kita sudah memberikan cinta kita, perasaan kita kepada seseorang sebelum kita benar-benar mengenalnya. So we must enter into relationships with our head, not with our heart. Jadi kita harus memutuskan memasuki sebuah hubungan dengan pikiran kita, bukan dengan perasaan. Because once you're in love, it's very difficult to determine. Karena begitu kita jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. And then you fall into a toxic Dan relationship. kita akan jatuh dalam hubungan yang toksik. Thank you. Ya, makasih. Cek, oke. Oke, saya ingin bertanya, kalau mungkin selama ini saya berpikir hubungan yang sempurna itu diciptakan, bukan dicari. Nah, bagaimana kasusnya jika dalam sebuah hubungan dua manusia yang tidak sempurna dengan segala kelemahan mereka itu berusaha untuk menjadi lebih baik dengan segala keterbatasannya. Mungkin dia tidak seperti yang dikatakan oleh pastor tentang harus mati dulu dalam Kristus baru berhubungan, maksudnya dalam relationship, tapi berproses bersama gitu, pastor. Terima kasih. Yeah, it's a bit of a complex question. Pertanyaan yang kompleks untuk dijawab. You cannot escape the reality that two sinful human beings are going to get married. Kita nggak bisa menghilangkan kenyataan bahwa yang akan menikah itu adalah dua manusia yang berdosa. That's why if we follow the divine counsel, that which pulls us apart is lessened and we can be drawn together. Itu sebabnya jikalau kita mengikuti petunjuk Tuhan, kita akan meminimalisir resiko masalah di dalam rumah tangga. There are basic requirements that God has set for a good spouse. Karena ada kriteria yang baik yang Tuhan tetapkan supaya kita bisa menjadi seorang pasangan yang ideal. When you get married, pada waktu kita menikah, then you will grow together. Kita akan bertumbuh bersama-sama. If your hearts are knitted and you've become one, you will grow together because you are one. Karena pada waktu kita menikah, Tuhan akan mempersatukan kita. Itu sebabnya kita akan bertumbuh bersama-sama. Karena kita tidak disatukan. The objective of marriage is that of making two people into one. Tujuan dari pernikahan adalah membuat dua orang menjadi satu. And so marriage is the beginning. Jadi pernikahan ini adalah awal. And it has to begin right. Dan harus diawali dengan sebaik-baiknya. To give it the greatest chances of success. Sehingga memberikan kita kesempatan yang besar untuk sukses di dalam pernikahan. Oke? Gitu? Oke. Ada lagi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya mengenai, tuh ada anak kecil ya, bentar. Saya mau tanya tentang hubungan badan untuk yang mau menuju menikah. Maksudnya kan ada yang beberapa pemuda itu pernah diskusi, maksudnya ya pemikiran pemuda gitu. Mungkin dulunya si cowok ini si ceweknya itu bandel, jadi
seks bebas gitu misalnya gitu. Nah, kemudian mereka sudah putus sama si pasangannya itu. Nah, kemudian ketemu dengan perempuan yang baik-baik, yang sudah misalnya udah masih baik lah, masih bagus gitu. Maaf, masih baik, orang baik-baik. Nah, kemudian kalau di pernikahan Advent itu kan tidak tumpang tangan kalau nggak salah, apa pemberkatan ya. Terus apakah di Alkitab ditulis bahwa kalau sudah pernah berhubungan badan apa tidak boleh ditumpangkan tangan? Karena kan itu bisa menjadi aib untuk keluarga dan sendiri, dan dia misalnya sudah tobat. Itu. Yeah, okay, thank you. That's a good question. Ya, terima kasih, itu pertanyaan yang baik. When we come to Christ, the past is buried. Pada waktu kita datang kepada Kristus, yang lalu sudah berlalu dikuburkan. And so we do not judge a person by its past. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang dari masa lalunya. But for example, tapi contoh, you may be a virgin girl. Anda mungkin seorang wanita yang virgin. And you don't want to marry a guy that is already very experienced. Tapi kalian pasti nggak akan pernah mau kan menikahi seseorang yang udah berpengalaman banget. If you're a virgin, you want to marry a virgin. Jadi kalau kalian perawan, kalian akan ingin menikahi seorang perjaka. Why? Kenapa? Because you want the first night to be a discovery for both of you. Karena kita akan membuat Discovery Channel pada waktu kita menikah bulan madu. True. Iya, betul. And you have no memories in your head. Jadi kita nggak punya kenangan di dalam pikiran kita. The other person has. Tetapi orang lain itu punya. So unequally yoked. Jadi itu nggak sepadan. A virgin should marry a virgin. Jadi perjaka harus menikahi perawan. Itu Amen. yang dikehendaki. Oh, how about if they married? If they marry? Yeah, if they married, the virgin with non-virgin. Yeah. Can. Oh, marriage can always work if we practice dying to self. Can they both ordain? Ordain? What do you mean? When they married. What do you mean ordain? The pastor put the hand and yes, of course. Yes. Iya, bisa. No problems because that is in the past. Karena itu sudah masa lalunya We live that dia. in the past. In the old days, if the girl was not a virgin, she could not marry in white. Jadi kalaupun dia sudah melakukan hal itu sebelumnya dan dia menikahi seseorang yang baru dan dia belum melakukan hubungan dengan orang ini, mereka berdua bisa diberkati. So no problems. Jadi nggak masalah. Alright, go ahead. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, dalam hubungan pasangan yang sudah masuk ke dalam hubungan yang lebih serius gitu, gimana untuk bisa tahu kalau hubungan mereka ini mungkin direstui atau disetujuin gitu sama Tuhan, dan mungkin kayak praktisnya. What is it again? Well, you need to, then, good Christian, good Adventist, and the other, critical things like responsible, hard worker, and all those things, clean, and then what do my parents say? Jadi kalau kita sudah bertemu dengan seseorang yang Kristen, Advent, baik semuanya, kita harus juga dengar apa yang orang tua kita katakan. What do other people who love me kita are saying to me? Harus cari tahu juga apa pertimbangan orang-orang yang sayang kepada kita juga. And then also you must spend much time in prayer, seeking for the Lord to reveal and give permission. Dan kita juga harus berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan untuk memberikan restunya bagi hubungan itu. Okay? Okay? Alright. At last. Baik. Yo. Baik, terima you kasih. Almost kill me, man. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya ini, jadi di dalam Alkitab Tuhan berkata jangan berzinah. Apa? Jangan berzinah. Oke. Kemudian
perceraian di Alkitab terjadi ketika salah satunya sudah mati kan, sudah meninggal. Tetapi dua orang ini bercerai, kemudian ada seseorang yang tidak mengetahui kalau seseorang yang dia dekati ini sudah bercerai, dia kira single, sama-sama masih belum pernah melakukan pernikahan, sehingga mereka berdua sudah mencapai tahap pernikahan. Padahal seseorang sebelumnya ini dia telah bercerai, tapi perceraiannya tidak dalam kematian. Maksudnya ya cerai lah begitu. Not by death. Dan orang ini tidak mengetahui kalau pasangannya yang dia telah nikah itu setelah bercerai. Apakah itu termasuk dalam berzina? Thank you. Good question. Terima kasih. Now, the principle of divorce and remarriage. Satu prinsip tentang perceraian dan pernikahan kembali. The Bible says that God hates divorce. Tuhan mengatakan Tuhan nggak suka perceraian. Because He made us one. Karena Dia yang membuat kita menjadi satu. But there are two rules. There's only one principle for divorce and remarriage. Tapi hanya ada satu prinsip yang membuat perceraian dan pernikahan kembali ini dapat terjadi. That's adultery. Yaitu adalah perzinahan. When there is adultery, jikalau ada perzinahan yang dilakukan, there is permission to divorce. Ada izin untuk bercerai. And the person who is free, the person who is not guilty can remarry. Dan seseorang yang bukan pelaku perzinahan itu boleh menikah kembali. But the guilty party cannot remarry. Tapi yang melakukan perzinahan tidak boleh menikah lagi. And so in your courtship you find that the man or the woman has been divorced. Tapi ternyata pada waktu kita berpacaran atau berhubungan sebelum menikah, kita mendapati bahwa seseorang itu telah bercerai. You need to find the other reasons. Maka kalian harus mencari alasan yang lain. You need to make inquiries. Maka harus membuat sebuah mencari tahu. Because if you marry a person who divorced because he or she was guilty of adultery. Karena kita harus mencari tahu apakah seseorang yang saya menikahi ini bercerai karena perzinahan atau enggak. You would commit adultery. Dan kalau kita menikah dengannya, maka kita juga melakukan perzinahan dengan dia. You cannot marry a divorcee because of adultery. Jadi kita tidak bisa menikahi seseorang yang bercerai karena dia melakukan sebuah perzinahan. When someone dies, tapi jika seseorang meninggal, no problems to marry the widow. Enggak apa-apa kita menikahi seorang janda atau duda. Because at death the marriage covenant finishes. Karena pernikahannya berakhir dengan kematian. Okay? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Punya kriteria itu salah atau tidak? Jadi selama ini saya berdoa, almarhum papa saya itu adalah role model buat saya. Dia seorang yang rendah hati, sabar, lalu lemah lembut, nggak pernah bicara dengan suara keras dan nggak pernah nada tinggi. Jadi kalau ada teman-teman saya yang mau kenalin, yang pertama saya tanya, sebelumnya semuanya ini pasti Advent ya. Jadi saya hanya tanya, suaranya tenor atau bukan? Kalau suaranya tenor, aku nggak mau. Apa? Suaranya apa? Suaranya tenor atau bukan? Kalau suara tenor, aku nggak mau. Terus teman-teman saya bilang, lalu teman-teman saya bilang, udahlah nggak usah terlalu banyak pilih, udah tua, nanti nggak laku-laku gitu. Tapi akhirnya pernah juga coba dengan yang suara tenor, nggak working ternyata gitu. Okay. Alright, it's okay to have your own requirements. Oke, nggak apa-apa kalau kita mempunyai kriteria-kriteria kita. But you gotta be careful that harus for trivial things you reject a man that fulfills the divine requirements. Tapi kita harus berhati-hati jikalau kita memutuskan untuk menolak seseorang berdasarkan kriteria yang kita buat itu. For example, my wife said that she would never marry a Chilean redhead that wanted to be a pastor. Istri saya mengatakan,
saya tidak akan pernah menikah dengan seseorang yang berwarganegaraan Chili, dengan kulit putih, rambut merah, dan dia seorang pendeta. And that's who she got. Tapi itulah yang dia dapat. But that's trivial. Ya, tapi ya itu trivia ya. If the person fits the divine requirements, jadi jikalau seseorang itu menentukan sebuah kriteria demi kriteria, but doesn't fit your requirements 100%, dan tidak sesuai dengan kriteria kita 100%, don't let him go. Jangan buru-buru bilang tidak. You may end up being single. Kalau enggak, kita akan single terus nanti selama-lamanya. Alright, any other question? Oke. Jadi pertanyaan saya simple aja. Bagaimana kalau beda umur, gitu aja. Different ages. Different age. Oke, thank you. Okay. As we grow older, pada waktu kita bertumbuh dewasa, the age gap is not as crucial. Maka beda umur ini sudah nggak begitu krusial lagi. A person who's 60 may marry someone who's 40. Orang yang berusia 60 tahun bisa menikah dengan seseorang yang berusia 40 tahun. It doesn't seem bad. Itu nggak kelihatan buruk setelah mereka dewasa. A girl that is 20 marrying a man that is 40, tapi kalau umurnya 20 menikah dengan usia 40, mungkin di budaya kita but there is no biblical mandate for that. Tapi tidak ada ketentuan di Alkitab tentang berapa beda usia yang harus terjadi dalam sebuah pernikahan. But tetapi pikirkan ini, that the boy that now is 40 when you are 20. Dan seseorang, bayangkan kita menikah dengan seseorang yang berusia 40 tahun dan sekarang kita masih berusia 20 tahun. Will be 80 when you are 60. Maka dia sudah berusia 80 tahun pada waktu kita berusia 60 tahun. And you may end up being a widow very early in your life. Dan kita akan cepat-cepat menjadi janda. It's true. Itu betul. Those are things you consider but they are not essential. Itu harus kita pertimbangkan, tapi itu bukan hal yang prinsip ya. If the man fits the divine requirements, jika seseorang itu memenuhi kriteria surgawi, you may marry him. Kita bisa ambil keputusan untuk menikahinya. Alright, any other questions? Is that your second question? Yes. Saya mau tanya tentang budaya perjodohan. Bagaimana kalau misalnya kita ini dijodohkan dengan seseorang? Kita dijodohkan kepada seseorang oleh orang tua misalnya. Dan ternyata ini kita tidak cocok atau pasangan kita ini seperti tadi tidak memenuhi kriteria surgawi. Apa yang harus kita lakukan? Oke, makasih. Yeah, thank you. There are cultures in which prearranged marriages are the order. Memang ada budaya-budaya tertentu yang memungkinkan perjodohan ini terjadi. But in the biblical aspect, though you see, for example, Abraham looking for a wife for his son. Di dalam Alkitab pun kita juga melihat sebuah perjodohan di mana Abraham mencarikan jodoh untuk Ishak. Mrs. White says that was never done without close consultation with the children. Tapi Ellen White mengatakan perjodohan ini tidak lepas dengan perbicaraan konsultasi yang dekat dengan anaknya. So for parents to choose a boy or a girl because that family is good, it's wrong. Jadi jika seorang orang tua ini memilihkan jodoh untuk anaknya karena hanya dilihat latar belakang keluarga calon besannya, itu salah. But the principle of close consultation between the child and the parents. Tapi prinsipnya adalah orang tua ini juga harus melibatkan anak di dalam proses perjodohan itu. We should practice it. Amen. All right. Oke. Microphone here. Oh, oke, terakhir. Oke.
Last question. Last question, okay. Oke, langsung saja aku pertanyaannya. Kan kita berdoa untuk kita punya kriteria, terus kita berdoa kalau kriteria ini sama dengan kehendak Tuhan, biar kriteria ini kita juga sama dengan kehendak Tuhan. Lalu yang saya tanyakan, gimana cara kita berdoa dan gimana kita mendapatkan jawabannya kalau emang kriteria kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Yeah, okay. Prayer is very important in this aspect of life, extremely important. Ya, jadi berdoa kepada Tuhan dalam proses pemilihan pasangan hidup itu sangat penting. But it's a prayer of submission. Tapi doa ini adalah doa penyerahan. Where you present to the Lord, pada waktu kita memberikan kriteria kita kepada Tuhan, the person you want to marry, terhadap seseorang yang ingin kita nikahi, you show the Lord that you have done your diligent work of finding out if the person is a real Christian and fits the description. Dan kita juga bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah berusaha juga mencari pria yang seperti ini. And then you say, Father, I submit to you. Dan kita mengatakan, Tuhan, aku serahkan kriteria ini ke dalam tangan. If it is your will, I'll go ahead. Jikalau ini merupakan kehendak-Mu, maka aku akan maju. If it's not your will, I will finish the relationship. Tapi jikalau ini nggak sesuai dengan kehendak-Mu, aku akan berhenti. Always a prayer of submission. Selalu gunakan doa sebagai wujud penyerahan kita kepada Tuhan. That then permits God to choose for you. Sehingga kita boleh membuka hati kita untuk percaya terhadap apa yang menjadi pilihan Tuhan bagi kita. Amen. All right. It's time to finish. No, that was the last question. Sorry, no more questions. Boleh satu lagi atau? Last, oke. This is the last of the last. Iya, ini yang paling terakhir. Tadi terakhir, ini yang paling terakhir. Ya, terima kasih atas kesempatan. Ini ada titipan pertanyaan. Oh, I have someone ask the question. Bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang sehat? Courtship is a deep friendship. Jadi kita harus ingat bahwa hubungan pra menikah ini adalah persahabatan yang mendalam. Where you are getting to know each other. Pada waktu kita mencari atau berusaha untuk mengenal seorang dengan yang lain. And so you need to talk about your dreams, the desires for your life. Kita harus membicarakan apa yang menjadi cita-cita kita, kerinduan kita, tujuan hidup kita. Spend much time studying the Bible, praying together. Kita gunakan waktu yang ada untuk belajar Alkitab bersama-sama, berdoa bersama-sama. Make courtship be centered in Jesus. Buatlah hubungan pra menikah kalian itu berpusat kepada Yesus. The secret of success is always God in the center. Karena hubungan pernikahan hanya akan berhasil jikalau Kristus menjadi pusatnya. And if you see that courtship is beginning to derail into sentimentalism, jadi jikalau kita melihat hubungan pranikah kita ini menjadi jauh dari tujuan yang sebenarnya, sudah menjadi emosional dan sentimental, you need to confess it to God and go back. Kita harus mengaku kepada Tuhan, mengaku dosa dan kembali ke jalan yang benar. To a pure friendship. Courtship is a deep friendship. Jadi hubungan pranikah ini adalah persahabatan yang mendalam. Alright, we'll leave it here. Oke, let's pray. Sampai di sini, mari kita berdiri dan kita berdoa. A wonderful Father, Bapa yang indah, this morning we want to thank you for speaking to us. Kami bersyukur oleh karena pada pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami. And because you have left simple principles. Dan Engkau memberikan kepada kami sebuah prinsip yang sederhana namun penting. If we follow them, jikalau kami mengikutinya, we will have beautiful relationships, Father. Maka kami akan memiliki sebuah hubungan yang indah. I pray for the youth in this place. Hamba-Mu berdoa bagi orang-orang muda di tempat ini. Many of them are of marriage age. Banyak di antara mereka yang sudah berada pada usia menikah. I pray that they will submit to you. Saya berdoa agar mereka boleh menyerahkan kehidupan mereka kepadamu. I ask you that they will choose to do your will. Saya berdoa agar mereka boleh memilih untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi mereka. Guide them, dear Father. Sebuah tuntunan akan Engkau berikan kepada mereka. Give them much wisdom.
Berikanlah kepada mereka hikmat surgawi. And when they get married, dan pada akhirnya mereka menikah, I pray that they will form beautiful homes. Mereka akan memiliki rumah tangga yang berbahagia. Where your name will be glorified. Di mana namamu akan dimuliakan di dalam. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.